Assalamualaikum. Oke ya, sebelum kita belajar, kita bersiap dulu untuk belajar. Silakan kita kelasnya. Siap, jawab, berdiri. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadirannya. Siapa saja yang tidak hadir, ya. Yang pertama, Halil, Hadir. Makmur, Hadir. Adiaksa, Hadir. Fadel. Hadir. Kenapa Fadel? Hadir. Kau sakit ya? Ya. Oke. Semua hadir ya. Cuma Fadel yang tidak hadir. Lagi sakit Fadel ya. Ya. Jaga kondisinya karena sekarang ini cuaca tidak mendukung. Cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, ya. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran. Sebelum mulai, Ibu Guru mau menanyakan kepada anak-anak sekalian, masih ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Silakan. Apa pelajaran kita sebelumnya? Kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi? Ya, Ya. meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Apa-apa saja yang bisa kita teladani? Dengan apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani mengenai Abu Bakar As-Siddiq ini. Ada yang tahu? Tidak ada? Yang bisa kita ambil adalah sifat Abu Bakar As-Siddiq yang jujur, setia kawan, dermawan, dan dia bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang harus kita contohi adalah sifat jujurnya, sifat setia kawannya. Itu jujur, yang suka bohong, nah. Ya, jangan suka berbohong. Aku suka biar mamamu juga bohong itu, jangan. Masih ada lagi yang mengenai sikap teladan Abu Bakar As-Siddiq ini. Ada lagi mengenai kekhalifaannya, ya, kekhalifaannya. Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, berapa tahun dia menjadi khalifah? Dia menjadi khalifah itu selama dua tahun. Ya. Nah, sekarang kita masuk materi. Materi kita pada hari ini adalah kisah teladan Umar bin Khattab. Bukan lagi kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq, tapi kisah teladan Umar bin Khattab. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya yang pertama, kalian dapat menceritakan kembali kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua, anak-anak bisa memahami kisah teladannya ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengetahui sikap positif dari kisah teladan atau dari sikap Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, sekarang perhatikan di depan. Perhatikan ya, kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita masuk materi. Materi kita adalah kisah teladan sahabat Umar bin Khattab. Perhatikan di depan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu merupakan sahabat Rasulullah yang tegas. Dia juga berani menyeruakan kebenaran dan menolak kebatilan.
Karenanya ia dijuluki Al-Faruq. Sebelum ia masuk Islam, dia adalah orang yang sangat menentang Islam. Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat menentang Islam. Namun setelah ia masuk Islam, dia sangat berani. Dia orang yang sangat berani, tegas, membela Islam. Karena keberaniannya inilah dakwah Rasulullah yang tadinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi setelah adanya Umar bin Khattab, maka Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, namanya secara terang-terangan ya. Ada yang tahu kalau sembunyi-sembunyi itu bagaimana? Ada yang tahu? Sembunyi ada. Sembunyi-sembunyi itu dia dari rumah ke rumah. Nah, setelah adanya Umar bin Khattab, dia melakukan secara terang-terangan. Yang mana yang dikatakan terang-terangan? Dia sudah berani menyuarakan, tidak lagi pergi mak bisik-bisik di rumahnya orang. Tidak. Tapi dia pergi di masjid, menyuarakan di banyak orang. Kalau banyak orang, pasti dia menyuarakan bahwa dia melakukan dakwah itu, dia melakukan penyebaran agama Islam secara terang-terangan. Umar bin Khattab ini lisannya itu penuh dengan kebenaran dan dia tegas. Tahu namanya lisannya, kata-katanya penuh dengan kebenaran. Apa yang dia keluarkan selalu kata-kata yang benar. Dia juga orangnya tegas. Kalau dia bilang satu. Pokoknya tidak ada yang boleh. Pemikirannya juga cerdas, wawasannya juga luas. Nah, cerdas ya. Cerdas itu sama dengan pintar. Dia cerdas dan dia juga wawasannya luas. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Umar kemudian diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu. Khalifah pertama itu adalah Abu Bakar, khalifah kedua itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dia adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah siapa? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abu Uzab bin Rizab bin Uhud bin Rozal bin Adi bin panjang sekali. Kemudian nama ibunya adalah Hantama bin Hashim bin Mughirah bin Adila bin Umar bin Mahzub. Yaitu ibunya ini berasal dari suku Adi sebelum adanya Islam. Suku Adi ini dia dikenal sebagai suku yang terhormat. Dia sangat terhormat, dia mulia dan berkedudukan tinggi. Ibunya lahir 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Tahu namanya saudagar? Ada yang tahu? Saudagar itu adalah pedagang itu saudagar yang menjadi duta sukunya. Umar ini dia dikenal sebagai orang yang pemberani. Dia sangat berani. Dia tidak takut, dia tidak gentar apapun orang yang katakan sama dia. Pokoknya dia itu orang yang sangat berani. Dia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji. Itu namanya teguh memegang janji. Pokoknya kalau dia berjanji pasti dia tepat. Ya, dia juga orang yang sangat disiplin. Dia juga mempunyai kemampuan bela diri. Itu namanya bela diri. Yang bagaimana itu bela diri? Karate katanya. Karate. Yang bilang Abdal. Ya.
Kemampuan bela diri itu bisa diartikan pada masa sekarang itu karate. Pada masa awal dakwah Islam, Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma air Islama bihadhil umara. Apa artinya? Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Umar. Kedua Umar dimaksud adalah Amr ibnu Hashim dan Umar bin Khattab. Yang Allah maksud Umar di sini adalah Amr ibnu Hashim dan Umar bin Khattab. Doanya Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Doanya ini dikabulkan. Doanya dikabulkan bahwa Umar ini termasuk di dalam Islam. Saat kemarahan Umar bin Khattab dimuncul, dia hendak membunuh Rasulullah. Dia pun bergegas mencari Rasulullah dengan menghunus pedangnya, apa yang namanya menghunus pedang, taruh pedangnya pas begini. Di tengah jalan ia bertemu dengan laki-laki yang bernama atau dia laki-laki Bani Zahra dan bertanya, hendak kemana engkau wahai Umar? Apa dikatakan Umar? Saya ingin membunuh Rasulullah atau saya ingin membunuh Muhammad. Laki-laki itu pun berkata, bagaimana kamu akan membunuh Muhammad sedangkan adik dan saudara iparmu saja dia mengikuti ajaran Muhammad. Mendengar kata-kata dari kaum Bani Zahra ini, dia pun marah dan dia langsung menuju ke rumah adiknya. Marah, langsung pergi ke rumahnya adiknya. Apa yang dia katakan ke adiknya? Belum sempat dia berkata-kata, dia mendengar adiknya atau adiknya. Siapa namanya adiknya? Namanya adalah Habab bin Ala. Dia sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surah apa dia baca? Dia membaca surah At-Taha kepada Fatimah dan Sa'id bin Amir. Singkat cerita ya, Sayyidina Umar hatinya luluh dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan oleh hamba. Luluh hatinya, tidak marah, berhenti marah yang tadinya dia mau membunuh Nabi Muhammad. Setelah pulang ke rumahnya mendengarkan adiknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya menjadi luluh karena dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan adiknya. Adiknya ini melihat kedatangannya Umar bin Khattab, Fatimah bin Khattab ini, dia ketakutan. Aku ini Fatimah ketakutan dan dia menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Karena mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, Umar bin Khattab ini penasaran. Apa nak baca ini adiknya? Karena sakit takutnya ini, Fatimah bin Khattab ini, dia sembunyikan. Umar ini penasaran, apa sih yang dia baca? Apa yang nak baca ini adikku sebenarnya? Akhirnya
adiknya, kemudian adiknya melarang dan menyuruh Umar, dia suruh dulu berwudu. Berwudu ke dulu Umar, baru kau sentuh apa yang tadinya saya baca, berwudu ke dulu, baru kau sentuh. Kemudian Umar pun berwudu, dia berwudu dan membaca surah Al-Qur'an, hatinya semakin luluh dan bergetar. Setelah dia membaca itu, Umar ini minta diantar ke Rasulullah. Dia minta diantar ke Rasulullah. Kenapa dia minta diantar? Dia ingin mengucap 2 kalimat syahadat. Apa itu kalimat syahadat? Ada yang tahu? 2 kalimat syahadat? Ada yang tahu? Tidak yang tahu kalimat syahadat? Silakan. Masa tidak tahu? Asyhadu an la ilaha illallah. Keraskan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Yang masih ada kalimat syahadat. Dia mengucap, Umar ini mengucap 2 kalimat syahadat di depannya Rasulullah, maka Umar bin Khattab ini sah masuk Islam. Dia mengucap di depannya dengan sah. Ada saksinya, bukan cuma Rasulullah, tapi saksinya pertama adalah Hamzah, kedua Talha, dan sahabat-sahabat lainnya. Banyak sahabat yang menjadi saksi bahwa Umar telah mengucap 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah. Dia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang yang ke-40 masuk Islam. Umar ini adalah orang yang ketiga setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Jadi dia adalah orang urutan ke-40 yang masuk. Setelah dia masuk Islam, dia sudah tidak membenci Rasulullah, dia juga sudah tidak membenci Islam, akan tetapi dialah orang yang sangat berani dan terang-terangan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai rasa takut Umar memimpin umat Islam menuju Ka'bah. Tanda beraninya ini Umar. Kenapa Loyo? Ayo yel-yel dulu sebelum kita lanjut materi. Yel-yel dulu karena Loyo kok. Silakan Arul, pimpin yel-yelnya Arul. Ya. Ayo Arul. Tarabasaga, bom. Tarabasaga, bom. Tarabasaga, bom, bom, bom. Tarasenaban, dan. Tarasenaban, dan. Tarasenaban, dan, dan, dan. Ada musuh di samping, tembak basaga, bom. Adeau, masih mau. Oke ya? Sudah semangat nih sedikit, jangan loyo-loyo. Jangan loyo. Oke ya, sudah ada semangatnya. Nah sekarang sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan membagi dulu kelompok. Kita bagi kelompok dulu, ya. Baru kita bekerja kelompok masing-masing. Ibu Guru bagi dulu ya. Oke, Adiaksa, pindah di sini Adiaksa. Anita, pindah ganti Makmur di sana Makmur. Anita ke sini. Ya. Oke, perhatikan di depan. Di sini ada tugasmu masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2 biar dia 2 orang saja.
3, kelompok 4. Silakan. Ibu guru bagikan dulu. Silakan dikerja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, semua sudah selesai kerja kelompoknya ya. Bu guru tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Aisyah. Aisyah sendiri saja. Ayo. Ada teman-temannya ya Aisyah ya. Teman-temannya, teman kelompoknya bantu Aisyah nanti menjawab kalau ada pertanyaan ya. Oke, di sini Aisyah. Sini. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 3? Ada? Ada? Silakan bertanya. Ya, silakan. Ya, surah apa? Surah At-Toha. Ya, katanya surah At-Toha. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa nama adik Umar bin Khattab? Ya, siapa nama adiknya Umar bin Khattab? Fatimah. Nama adiknya itu adalah Fatimah. Masih ada lagi? Tidak ada? Ya. Kasih aplaus untuk kelompok. Oke ya. Itulah tadi persentase dari temanmu bahwa Umar bin Khattab itu pertama kali dia masuk Islam setelah dia mendengarkan adiknya membaca ayat suci Al-Quran yaitu surat Toha, maka hatinya bergetar dan mundur. Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat pemberani, dia sangat tegas. Bahkan ada niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah dia pulang ke rumah, dia mendengarkan adiknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka hatinya luluh dan dia masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang Ibu guru akan kasih kamu pekerjaan atau kasih kamu tugas, silahkan dikerja. Ya, sebelum kita punya pelajaran, Ibu guru kasih kamu tugas, silahkan dikerja dan dikumpulkan sama Ibu guru kalau sudah selesai. Oke ya, semua sudah selesai. Silahkan dikumpul hasil pekerjaannya, untuk hasil. Oke ya, semua tugasnya sudah dikumpul ya. Sebelum kita akhir pelajaran kita, guru mau memberikan apa yang harus kita teladani terhadap Umar bin Khattab ini. Yang harus kamu teladani adalah sikapnya yang tegas, pemberani, serta memegang teguh janji. Kalau berjanji kina, apa kalau berjanji orang? Ya, harus ditepati. Jangan berjanji kalau kamu tidak sanggup untuk menepati. Maka berjanjilah, kalau mau berjanji yang kamu sanggup saja. Maka kalau orang berjanji harus ditepati. Kemudian kamu harus berani.
Berani menghadapi jangkau, berani berkelahi, bukan disuruh berani berkelahi. Ya, harus berani. Contohnya apa? Kalau disuruh naik, silakan naik, berani ki. Itu adalah sifat positif yang harus kita ambil. Ya. Sebelum Ibu Guru akhiri, Ibu Guru mengingatkan kembali pelajaran kita yang akan datang. Apa pelajaran kita yang akan datang? Atau pelajaran kita minggu depan adalah masih dalam kisah teladan Umar bin Khattab, tetapi pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Maka itu adalah pelajaran kita minggu depan, yaitu apa tadi? Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, sebelum kita pulang, Ibu Guru ingatkan kembali bahwa bersikap jujurlah. Ya, bersikap jujurlah, selalu jujur, jangan suka bohong. Kemudian kalau berjanji ditepati, kemudian teguh dengan janjimu, dan kamu harus berani. Kalau suruh Ibu Guru naik di depan kelas, berani kok. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa untuk pulang, hati-hati ki di perjalanan. Oke, silakan baca doa pulang.